Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi hari ini di pembelajaran tematik pada hari Kamis 18 Februari 2021. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema berapa, Nana? Di tema 6, yaitu tema lingkungan bersih, sehat, dan asri. Masih di subtema 2, lingkungan sekitar rumahku, ya. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari? Hari ini anak-anak akan mendengarkan cerita, kemudian nanti anak-anak harus menjawab pertanyaannya. Tinggal di voice note saja, kirimkan ke Bu Rini setelah selesai pembelajaran. Kemudian yang kedua, anak-anak harus membuat kalimat berdasarkan gambar yang disediakan, ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak harus menggambar bangun datar di buku nomor 3 kemudian diwarnai sesuai petunjuk. Jadi itu yang harus kalian perhatikan dan pelajari pada video pembelajaran hari ini. Mari kita mulai dengan mendengarkan cerita yang berjudul Mimpi Buruk Anya. Apa ya ceritanya tentang mimpi buruk ini? Nah, dari cerita ini anak-anak nanti harus menceritakan hal apa yang patut dicontoh dan apa yang tidak boleh ditiru oleh kalian berdasarkan cerita ini. Oke, selamat mendengarkan. Bu Rini akan ceritakan kepada anak-anak. Dengarkan ya. Anya, segera rapikan kamarmu, Nak. Nanti banyak nyamuk dan tikus bersembunyi di barang sampah yang berantakan seperti ini, tegur Mama kepada Anya yang sedang asyik memainkan HP-nya di tempat tidur. Sementara buku, mainan, dan bungkus bekas makanan berserakan di lantai. Sebentar, Ma, tanggung, jawab Anya tanpa melepaskan pandangannya dari HP. Asyik main game. Saking lamanya Anya bermain games, tak terasa Anya tertidur dan HP-nya terjatuh ke lantai. Dalam tidurnya, Anya bermimpi. Di kamarnya terasa gelap. Kenapa ya? Padahal lampunya dinyalakan. Ketika Anya perhatikan, lampunya ternyata nyamuk begitu banyak sampai menutupi sinar lampu. Sambil berdengung di telinga karena banyak sekali nyamuknya. Anya bermaksud berlari keluar dari kamar, tapi kakinya terantuk sesuatu. Ya Allah, tikus yang sangat besar menghalangi jalannya. Anya menjerit-jerit ketakutan. Mama, mama, tolong aku, banyak binatang. Anya sampai menangis terisak-isak saking takutnya. Mama, teriak Anya lagi lebih kencang. Tiba-tiba Anya merasa bahunya diguncang-guncang. Anya bangun. Nak, bangun. Anya bangun. Bangun, Nak, terdengar suara lembut Mama di telinganya. Anya membuka matanya dan melihat Mama duduk di tempat tidurnya. Anya langsung terbangun dan memeluk Mama. Bagaimana lanjutan ceritanya? Oke, kita lanjut ya. Kenapa Anya mimpi buruk ya? Tanya Mama. Anya memeluk mamanya erat lalu menceritakan mimpinya. Mama tersenyum. Makanya jangan membiarkan kamarmu berantakan dan banyak sampah seperti ini. Kan nyamuk sama tikus suka. Belum kuman penyakit yang akan memenuhi kamar ini. Tempat kotor juga sangat disukai setan. Mau tidurnya ditemani setan? Tanya Mama. Hanya menggelengkan kepalanya keras-keras. Kalau begitu, ayo segera bersihkan kamarmu, ujar Mama. Hanya langsung beranjak dari tempat tidur, memunguti sampah dan menyimpannya di tempat sampah, merapikan buku ceritanya dan menyimpan mainannya di kotak mainan. Kemudian Anya menyapu lantainya lalu membersihkan tempat tidurnya. Mama mengintip di balik pintu kamar. Kamar Anya sudah bersih dan rapi. Mama tersenyum masuk ke kamar Anya.
memberi hadiah roti keju dan es krim coklat kesukaan Anya. Jangan dimakan dulu, cuci tangan pakai sabun, baru boleh makan, kata Mama. Anya tersenyum senang. Terima kasih Mama, sudah kamarku jadi rapi. Aku diberi hadiah pula oleh Mama, seru Anya sambil berlari ke kamar mandi untuk cuci tangan. Tak sabar rasanya mencicipi roti dan es krim hadiah dari Mama. Nah, itu ceritanya Nana. Tugasnya anak-anak adalah menjawab pertanyaannya dari isi cerita. Hal apa yang patut dicontoh dan apa yang tidak boleh ditiru? Jawabannya melalui voice note ya. Tidak usah ditulis, jawab saja di voice note. Oke. Selanjutnya, tadi kaitannya dengan cerita tentang mimpi Anya. Nah, sekarang kita akan lihat di layar berikutnya. Perhatikan gambar dan ceritakan apa yang sedang dilakukan. Tulis di buku nomor 2. Oke, perhatikan ini nomor 1 gambarnya. Sedang apa? Kalian tulis di buku nomor 2. Contoh nomor 1, anak-anak sedang anak-anak atau murid-murid sedang membersihkan halaman sekolah. Karena ini memakai seragam kan? Putih merah berarti ini ada di sekolah. Yaitu contohnya. Kalian boleh membuat kalimatnya dengan kalimat yang lain asal sesuai dengan gambar. Kemudian perhatikan yang kedua, lihat orang sedang apa? Ketiga, 4, dan 5. Nah, ini ceritanya. Nomor 1 apa isinya? Ya, apa yang sedang dilakukan? 2, 3, 4, 5 pun demikian. Tulis di buku nomor 2 ya. Yang terakhir, tugas kalian adalah salinlah gambar bangun datar di buku nomor 3. Kemudian warnai bangun datar di bawah berdasarkan petunjuk ini. Kalau kalian menemukan warna merah, kalau kalian menemukan segitiga, maka segitiga itu harus diwarnai merah. Kalau persegi, warnanya hijau, dan warnai kuning untuk persegi panjang. Ya, nah ini perhatikan gambarnya Nana. Ini adalah gabungan dari beberapa bangun datar nih. Contoh yang pertama, segitiga warnai dengan merah. Kemudian ini apa? Persegi panjang warnai dengan kuning. Oke, kemudian yang kedua ini ada segitiga dan persegi panjang. Kemudian ada juga persegi. Jangan lupa segitiga warna merah, persegi panjang warna kuning, sementara untuk persegi warna hijau. Demikian pula yang terakhir ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menggambarnya. Kalau di buku nomor 3 itu sudah ada kotak-kotaknya. Ya, nanti mohon bantuan kepada bunda, kakak, atau siapa yang membantu kalian di rumah. Gunakan penggaris ya. Kalau di sini harus lurus. Ya, tidak usah terlalu besar juga, tapi jelas gambarnya ya. Kemudian setelah selesai menggambar baru diwarnai. Ingat, warna merah untuk segitiga, warna hijau untuk persegi, dan warna kuning untuk persegi panjang ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik. Jangan mengeluh ya. Kalau agak sulit tidak masalah, semampu kalian, tapi tetap gunakan penggaris. Tidak usah jadi marah kalau kalian belum bisa, sedikit-sedikit saja ya. Dibantu oleh bunda bukan berarti bunda yang menggambar. Oke. Nah, Bu Rini akhiri pembelajaran hari ini sampai tugas mewarnai bangun datar ini ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Selalu semangat dan bahagia ya. Semoga anak-anak bisa mengerjakan tugas ini dan memahaminya dengan baik. Sampai ketemu lagi. Semoga selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.